Perkenalkan, nama saya Esther Olivia Simatupang dengan NIM 2550191278. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang struktur molekul dan mekanisme reaksi sintesis obat amoksisilin. Yang pertama ada latar belakang dan tujuan. Latar belakang. Amoksisilin merupakan antibiotik golongan beta-laktam yang banyak digunakan untuk mengatasi berbagai infeksi bakteri. Keberhasilan kerja amoksisilin dipengaruhi oleh struktur kimianya, terutama cincin beta-laktam, yang berperan dalam menghambat pembentukan dinding sel bakteri. Oleh karena itu, penting untuk memahami struktur, sifat, aktivitas farmakologis, serta reaksi kimia yang dapat terjadi pada amoksisilin. Yang kedua, ada tujuan. Yang pertama, mengetahui struktur molekul amoksisilin. Yang kedua, mengidentifikasi gugus fungsi utama pada amoksisilin. Yang ketiga, menjelaskan hubungan struktur dan sifat fisik dan kimia. Yang keempat, menjelaskan hubungan struktur dengan aktivitas farmakologis. Yang kelima, memahami reaksi esteri, esterifi- esterifikasi eh, Fischer pada amoksisilin. Slide selanjutnya itu ada struktur molekul. Amoksisilin memiliki rumus molekul C6, C16, H19, N3O5S dan dan massa molekul sekitar 306 365,4 gram per mol. Struktur amoksisilin tersusun atas yang pertama, cincin beta-laktam. Yang kedua, cincin tiazolidin. Yang ketiga, gugus amino. Yang keempat, gugus hidroksil. Yang kelima, gugus karbosilat. Yang keenam, gugus amida. Slide selanjutnya ada gugus fungsi utama. Yang pertama, beta-laktam berfungsi untuk bertanggung jawab terhadap aktivitas antibakteri. Yang kedua, itu ada amida, berfungsi untuk membantu kestabilan struktur. Yang ketiga, ada karbosilat, eh, fungsinya untuk bersifat asam dan mengalami esterifikasi. Yang keempat, ada amino, berfungsi untuk meningkatkan kelarutan dalam air. Yang kelima, itu ada hidroksil yang berfungsi untuk meningkatkan polaritas molekul. Yang terakhir itu ada sulfur pada cincin tiazolidin. Itu berfungsi untuk bagian dari inti penicillin. Slide selanjutnya ada eh, hubungan struktur dan sifat. Yang pertama, gugus amino dan hidroksil meningkatkan kelarutan amoksisilin dalam air. Yang kedua, gugus karbosilat memberikan sifat asam, lemah. Yang ketiga, cincin beta-laktam bersifat reaktif dan mudah mengalami hidrolisis. Yang keempat, adanya gugus polar memudahkan absorpsi di saluran pencernaan. Yang terakhir itu ada struktur semi sintetik membuat amoksisilin lebih stabil dibanding beberapa penisilin alami. Yang slide selanjutnya ada hubungan struktur dengan aktivitas farmakologis. Yang pertama itu ada cincin beta-laktam berikatan dengan enzim penicillin binding protein atau F, eh, eh, PBP pada bakteri. Yang kedua, ikatan tersebut menghambat pembentukan peptidolikan pada dinding sel bakteri. Yang ketiga, gugus gugus amino memperluas spektrum aktivitas terhadap bakteri gram negatif.
Yang keempat itu ada cincin thiazolidin membantu mempertahankan bentuk molekul yang diperlukan untuk berikatan dengan target. Akibatnya, sintesis dinding sel bakteri terganggu sehingga bakteri mati. Yang selanjutnya ada reaksi esterifikasi Pischer. Esterifikasi Pischer merupakan reaksi antara asam asam karbosilat dengan alkohol menggunakan katalis asam untuk menghasilkan ester dan air. Di sini ada persamaan umumnya. Slide selanjutnya ada esterifikasi Pischer. Yang pertama ada bereaksi. Di sini yang pertama ada amoksisilin gugus eh, negatif COOH. Yang kedua ada alkohol atau metanol, etanol dan alkohol lainnya. Yang kedua itu ada katalis. Yang pertama ada asam sulfat pekat atau H2SO4. Yang kedua ada asam klorida atau HCl. Yang ketiga ini ada produk. Yang pertama itu ada ester amoksisilin dan yang kedua ada air atau H2O. Yang selanjutnya di sini ada keunggulan metode. Yang pertama itu ada proses sederhana dan mudah dilakukan. Yang kedua, menggunakan reagen yang murah dan mudah diperoleh. 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 Yang ketiga, itu tidak memerlukan peralatan khusus. Yang keempat, cocok untuk sintesis ester dalam skala laboratorium maupun industri. Yang terakhir itu ada dapat menghasilkan rendemen yang cukup tinggi. Slide selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi reaksi. Yang pertama, konsentrasi alkohol. Yang kedua, jenis dan jumlah katalis asam. Yang ketiga, itu ada suhu reaksi. Yang keempat, itu ada waktu reaksi. Yang kelima, itu ada penghilangan air dari sistem reaksi. Yang terakhir, ada hambatan sterik pada molekul amoksisilin. Nah, eh, ini slide terakhir ada kesimpulan. Amoksisilin adalah antibiotik beta-laktam yang memiliki gugus beta-laktam, amida, amino, hidroksil, dan karbosilat. Struktur tersebut menemukan sifat fisik, kimia, dan aktivitas farmakologisnya. Aktivitas antibakteri amoksisilin berasal dari kemampuannya menghambat sintesis sintesis dinding sel bakteri. Gugus karboksilat pada amoksisilin dapat mengalami esterifikasi Pischer dengan alkohol menggunakan katalis asam untuk menghasilkan ester. Reaksi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti suhu, katalis, konsentrasi preaksi, dan waktu reaksi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata dan kesalahan kata. Terima kasih.